Hai guys, apa kabar nih semuanya? Semoga teman-teman sehat selalu ya. By the way, makasih udah nontonin YouTube aku. Dan kalau misalnya di video kali ini tuh aku nyengirnya agak gede gitu ya. Maklumin aja ya, soalnya aku baru ganti karet behel. Jadi mau pamer-pamer dulu gitu. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas suatu kasus yang lagi rame diperbincangkan. Sebenarnya kasus ini tuh udah terjadi kurang lebih sebulanan yang lalu, tapi ini masih proses penyelidikan. Dan ini tuh sempet rame banget di Amerika Serikat dan juga di dunia. So, nggak usah bertele-tele, langsung aja kita mulai ngebahas kasusnya. Ayo, ayo, ayo! So guys, kasus yang akan aku bahas kali ini tuh terjadi di sebuah desa kecil di Ohio ya, yang mungkin masyarakatnya juga nggak banyak. Di sebuah rumah kecil yang mungkin kalian nggak expect apa sih yang ada di dalam rumah tersebut nih guys. Dan ini tuh kasusnya itu terjadi di 30 Juni 2026, jadi baru banget. Jadi ini juga masih proses penyelidikan dan masih hangat-hangatnya diperbincangkan. Tapi sebelum aku mau ngebahas lebih detail, aku mau ngasih tahu dulu siapa pelaku-pelaku atau siapakah orang-orang yang terlibat di kasus ini, guys. So, kasus ini tuh bermula dari seorang wanita bernama Elizabeth Siders. Nah, si Elizabeth ini ya lahir pada tahun 1993 di Golilla County di Ohio. Dan pada saat itu ya bisa dibilang dia tumbuh di keluarga yang agak susah ya, maksudnya bukan keluarga have gitu. Sampai akhirnya pada usia dia, ini masih remaja nih, usia 15 tahun, dia tuh pindah ke sebuah daerah nih, yaitu di Trailer Park, Ohio. Nah, namanya juga anak-anak remaja ya, disitulah mereka mulai ngerasain jatuh cinta. Kenal dia sama seorang pria bernama Gary Junior. Elizabeth yang saat itu berusia 15 tahun jatuh cinta dengan Gary Siders Junior yang berusia 18 tahun. Nah, ini kan posisinya si cewek ini kan masih di bawah umur ya. Ya jelas dong orang tuanya tuh nggak menyetujui hubungan mereka guys. Apalagi si Gary-nya ini udah dewasa. Tapi ingat kata pepatah Cina, jangan pernah nasehatin orang yang lagi bucin karena nggak akan didengerin. Ya udah mereka tetap lanjut backstreet gitu ya. Bahkan si Elizabethnya ini tuh sering main ke rumahnya si Gary, bahkan sampai nginep-nginep di rumahnya si Gary. Dan di sini orang tuanya si Gary juga memaklumi-maklumi aja, nggak masalah. Mama bapaknya Elizabeth nih yang ngelihat si Elizabeth udah kecintaan banget, akhirnya pun mengizinkan daripada gila si Elizabethnya kan. Akhirnya diizinkanlah si Elizabeth ini untuk menikah dengan si Gary. Menikahlah mereka di West Virginia pada tahun 2008. Nah, pada saat itu ya guys, itu tuh boleh tuh nikah di bawah umur asalkan dengan persetujuan orang tua. Jadi sah-sah aja gitu guys. Dan akhirnya nih pada 2008 ini sahlah mereka menjadi suami istri dengan posisi si Elizabethnya masih di bawah umur. Terus si Elizabeth ini ikutlah sama keluarga mertuanya, tinggal bareng mertuanya yang bernama Christina dan bapak mertuanya Gary Sides Senior. Bisa dibilang ya hubungan rumah tangganya itu diawali dengan ketidak have fun guys ya, atau ketidakpunyaan, terbatas secara finansial, terbatas juga secara pendidikan, karena si Elizabethnya ini juga belum lulus SMP, sedangkan si Gary-nya juga enggak lulus SMP, jadi ini dua-duanya sama minim pendidikan dan minim finansial. Tak lama menikah pun Elizabeth langsung dikaruniai anak pertama nih guys, nggak ada KB-KBan, langsung hamil dengan keadaan yang terbatas seperti itu guys. Dan menurut informasi nih ya, keluarga Siders ini tuh juga pindah-pindah tempat gitu, nomaden. Jadi dari kota A pindah ke kota B, ke kota C gitu. Sampai akhirnya pemerintah di situ tuh sulit melacak keberadaan mereka gitu. Maksudnya kayak ini KTP-nya kok pindah lagi ke kelurahan lain, kakaknya kok pindah lagi gitu. Jadi susah dilacak keberadaannya. Sampai akhirnya pada tanggal 30 Juni 2026 nih, kepolisian setempat nih datanglah ke rumahnya si Gary ini guys. Buat apa? Ya buat nangkep si Gary, karena pada bulan Mei itu ada beberapa laporan masuk terkait kelakuannya si Gary ini ada-ada aja. Dia mamerin anunya atau kelaminnya ke cewek-cewek.
Jadi masuklah sampai 3 laporan atau 4 laporan gitu. Nah, akhirnya datanglah nih beberapa orang polisi ke rumah tersebut. Tidak ada yang aneh dengan rumah tersebut ya. Rumahnya kecil, terus di apa sekitarnya juga halamannya luas dan ada rel kereta api yang masih aktif. Tapi yang anehnya tidak ada pagar gitu. Logikanya kan bahaya ya kalau misalnya ada rumah nih terus nggak ada pagar gitu kan kayak serem ya kalau kamu punya anak-anak gitu gimana gitu. Setiba polisi di rumah itu diketok-ketok lah itu pintunya. Tapi ada sesuatu yang aneh itu, menjanggal penciuman polisi tersebut. Apa? Ada bau pesing yang sangat-sangat pesing. Ini nggak tahu ini pesingnya apa sih, pipisnya kucing atau pipisnya manusia tuh nggak tahu. Pokoknya bau pesing banget. Begitu masuk mereka ke dalam rumahnya, lebih kaget lagi, lebih terheran-heran lagi. Kenapa? Karena rumahnya ini tuh bener-bener bau banget. Bau kotoran, bau pipis, bau sampah yang udah ditumpuk-tumpuk, bau makanan yang udah basi. Yang namanya ada bau, pasti ada sumbernya. Iya, sumbernya itu ternyata baru aja masuk nih, di ruang tamunya itu udah penuh dengan sampah bertumpuk-tumpuk guys, kardus, sampah makanan, semua sampah ada, sampai ada serangganya, emang bener-bener kayak jorok banget guys. Ini kalau Pandawara yang datang mungkin udah dibersihin. Pas mereka ngecek nih ke ruang bawah tanahnya, itu lebih parah lagi. Tumpukan sampah itu sampai sepinggang guys, dan itu juga bener-bener bau banget, bener-bener kayak aduh nggak paham lagi sampai-sampai nih petugas di situ rasanya tuh apa ya, ya manusiawi ya guys ya, pengen pingsan gitu nyium baunya ya guys, sampai mereka tuh keluar dari rumah itu baunya tuh keberasa masih nempel di badan mereka saking kebauannya gitu guys. Terus nih dindingnya itu tuh bener-bener udah jorok banget, udah berlumut, berbakteri, berjamur itu semua gitu ya. Itu tuh kotoran di dindingnya tuh bukan kayak dicoret-coret tuh enggak guys, tapi kalau kamu nih ada kotoran terus kamu elap di dinding tuh, terus kamu elap lagi, ya kayak gitu kotornya tuh. Bener-bener kayak kecoa ada, tikus ada, semuanya ada gitu guys. Dan itu mereka kan punya mobil ya, pas dicek mobilnya juga sama aja gitu, nggak ada bersih-bersihnya. Sampah banyak, sampai mobilnya berjamur, bau, aduh. Bener-bener ini keadaan rumahnya itu tidak layak untuk ditempati, tapi malangnya ada keluarga yang tinggal di rumah tersebut guys. Nah, sebenarnya ya guys, rumahnya ini tuh nggak gede-gede amat guys, ya kayak model-modelan rumah subsidi-subsidi gitulah ya guys ya. Misalnya ada ruang tamu kecil gitu kan, terus nanti dapurnya kecil, ada kamar mandi satu nih, terus ada 2 kamar. Sampai akhirnya nih polisi membuka sebuah kamar dan polisi di situ terkaget-kaget, terheran-heran guys. Kenapa? Karena ternyata di dalam itu ada 16 orang anak terkurung. Kamar yang ada 16 orang anaknya itu bener-bener kecil banget guys ruangannya. Itu bisa dibilang tuh 3,5 kali 3,5 tuh, 12 kali 12 kaki gitu guys. Ya mungkin sebesar kosanku ini, tapi ya aku tinggal sendiri gitu kan. Ini mereka tinggal 16 orang di dalam ruangan itu. Dan di situ keadaan anaknya itu bener-bener sangat memprihatinkan. Bener-bener kayak aku bacanya tuh sedih banget ya, nggak bisa bayangin. Ini anaknya tuh paling tua umur 18 tahun dan paling kecil tuh 18 bulan. Kalau ruangannya bersih sih mungkin masih ya udah gitu ya, walaupun sengsara juga gitu. Tapi ini bener-bener ruangannya juga lebih kotor lagi ya guys. Lebih jorok lagi. Di situ ada kencing, di situ ada tainya juga gitu. Dindingnya juga berjamur, jorok banget, terus baunya juga bener-bener astagfirullah gitu ya. Gimana ya cara ngomongnya ya? Bener-bener kayak bau banget guys gitu. Dan anak-anak di situ bener-bener kayak kalian bayangin aja guys 16 orang gitu mau tidur juga kayak gimana gitu. Mereka juga mungkin pipis ya udah pipis aja di situ, mau berak juga berak aja di situ gitu, gimana mau keluar gitu. Sumpah itu tuh ngerasanya ngelihat kayak hewan dikandangin gitu ya guys ya. Bahkan sampai petugas di situ ngomong bahkan hewan yang dipelihara lebih baik gitu, kandangnya masih dibersihin, hewannya masih dikasih makan sampai gemuk. Nah ini anak-anaknya itu keadaannya kurus, kering, kerempeng gitu ya. Maksudnya malnutrisi gitu guys. Dan bahkan mereka tuh ketakutan saat ngelihat manusia. Bener-bener sorry banget. Ini kayak hewan liar gitu loh guys. Yang kalian mau megang tuh dia takut, dia lari gitu. Ya itulah mereka gitu guys. Bener-bener kayak ya ampun.
Bahkan ya guys, anak yang usianya 18 tahun aja nih, waktu disuruh tulis namanya aja dia nggak bisa nulis dia guys. Dan banyak anak-anak di situ yang nggak bisa diajak bicara gitu, nggak paham apakah mereka nggak ngerti cara berkomunikasi atau apa, nggak tahu gitu guys. Mungkin karena memang sudah dikurung lama kali ya, jadi bener-bener interaksinya itu ya udah. Awalnya para netizen nih mikirnya, oh itu mungkin human trafficking gitu ya, jual beli manusia. Tapi ternyata tidak guys, no 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 guys. Ke-16 anak itu adalah anak kandung dari Elizabeth Sider bersama Gary Sipes Junior guys. Bayangin ini, mereka punya anak sampai 16. Gen Halilintar aja nggak nyampe segitu gitu ya guys ya. Udahlah punya anak banyak tapi tidak mampu merawatnya dengan baik. Ini loh, aduh, manusia-manusia ini. Saat itu posisinya Elizabeth berusia 33 tahun. Berarti dia kan nikahnya umur 15 tahun nih. Ke 33 dia sudah menjalani kehidupan rumah tangga selama 18 tahun. Bayangin dalam 18 tahun itu dia bisa punya 16 anak guys. Dan berarti benar aja setiap tahun dia hamil, setiap tahun dia hamil, setiap tahun dia hamil kan. Dan yang lebih parahnya lagi nih ya guys, waktu tahun 2022 dia tuh melahirkan anak kembar guys. Dan 2023 dia ngelahirin lagi anak kembar, dan anak kembarnya itu meninggal karena kembar siam di bagian vital gitu. Akhirnya ya udah tidak bisa diselamatkan, dan akhirnya 2024 hamil lagi, 2025 hamil lagi. Berarti kan kalau misalnya ditotalin kan ada 18 anak ya, cuman dua anaknya harus meninggal dunia. Nah guys, kalau misalnya nih kalian tanya, apakah di rumah itu nggak ada orang dewasa lain, cuman mereka berdua doang? Enggak guys, jadi tuh masih ada orang tuanya si Gary Siders atau mertuanya si Elizabeth yang bernama si Christina yang saat itu usianya 67 tahun dan suaminya berusia 73 tahun. Tapi ya apa yang bisa kita harapkan dari orang tua yang udah umur segitu guys? Maksudnya mereka bisa sehat aja udah alhamdulillah gitu kan. Nggak kebayang ya guys ya, rumah sekecil itu dengan kamar mandinya juga cuma satu, ditinggali oleh 20 orang manusia nih ya guys. Nggak kebayang gitu. Dan yang menjadi pertanyaan tuh kenapa gitu, anak-anaknya tuh dikurung tuh kenapa gitu. So guys, seperti yang aku bilang tadi nih, polisi kaget banget dong ngelihat kondisi ke-16 anak itu yang benar-benar kurus, nggak terawat, pokoknya ya banyak luka-luka goresan, luka-luka garukan, luka gigitan serangga gitu ya. Gimana nggak banyak serangganya, bayangin. Ruangan sekecil itu ditumpuk-tumpukin sampah, ditumpuk-tumpukin kotoran, tai, semuanya ada di situ gitu ya. Gimana serangga nggak datang, ujung-ujungnya mereka juga yang digigit. Nah, yang aku nggak habis pikir itu mereka tuh bisa bertahan gitu loh guys, apalagi yang masih-masih kecil itu loh, yang 2 tahun, yang 4 tahun, 3 tahun itu tuh bisa bertahan tuh bener-bener hebat banget ya. Sampai akhirnya nih polisi pun langsung mengevakuasi korban-korban atau anak-anak tersebut nih guys. Dan dua anak itu sampai dibawa pakai helikopter ke rumah sakit yang lebih gede gitu. Karena saat itu keadaannya benar-benar kritis. Sampai ada salah satu polisi nih ngomong kalau misalnya telat dikit aja nih, telat sehari aja mungkin nih dua anak udah meninggal. Sebenarnya ya, melihat si Elizabeth ini yang terus-terusan kayak bisa lahiran-lahiran setiap tahun ini kan berarti dia pertama lahiran kan di 2008 ya. Ketika dia nikah kan dia langsung hamil kan. Nah, ini tuh menjadi pertanyaan gitu. Apakah pemerintahan di situ tuh nggak ngecek gitu? Maksudnya kayak, loh ini kok ibunya ngelahirin terus, terus anak yang kemarin mana gitu, anak kemarin mana? Karena kan tiap tahun gitu ya. Itu sebenarnya menjadi pertanyaan juga sih. Tapi nih guys, ada informasi. Jadi waktu tahun 2021 nih, pemerintah itu tuh sempat ngelacak gitu, bukan ngelacak sih, tapi lebih kayak mempertanyakan ini kok si Elizabeth anaknya nggak disekolahin gitu, kok nggak terdaftar di sekolah manapun. Nah saat itu mau dicari lah ini rumah keluarganya si Elizabeth ini atau keluarga Siders ini guys. Tapi karena si Siders ini pindah-pindah terus nih ya, jadi tuh pemerintah tuh susah banget buat ngelacak keberadaan mereka nih guys. Sampai-sampai ya udah akhirnya pemerintahnya pun menyerah dan cuek aja gitu ya. Maksudnya kayak ya udah nggak mengusahakan gitu loh. ya, dan alhamdulillahnya ya guys, ke-16 anak ini pun berhasil diselamatkan ya setidaknya ya. Walaupun mereka pasti
perlu banyak waktu untuk menyembuhkan secara kesehatan maupun mental mereka guys. Karena nggak kebayang ya, kalian mungkin kalau dikurung seminggu aja di ruangan kayak gitu yang penuh dengan sampah, penuh dengan kotoran, dengan seramai itu pasti juga gila gitu, stres gitu. Apalagi ini yang kita nggak tahu udah dikurung berapa lama, apakah setahun, apakah 2 tahun, nggak ada yang tahu gitu ya guys ya. Karena ya bener-bener tuh tetangga-tetangganya aja nggak ada yang tahu kalau si keluarga Siders ini tuh punya anak. Nggak ada yang tahu kalau di rumah si Siders ini tuh ada 16 orang anak. Walaupun di belakang rumahnya itu ada sepeda anak kecil, tapi ya mungkin mereka mikirnya itu ya apa kali ya gitu. Apalagi kan kalau di luar negeri memang lebih kayak ke napsi-napsi aja ya, maksudnya individu-individu aja gitu. Dan keluarga si Siders ini juga terkenal sebagai yang nggak bersosialisasi. Dan setelah penemuan 16 orang anak ini, 4 orang dewasa ini, si Christina Siders, si Elizabeth Siders, Gary Siders Senior, dan Gary Siders Junior pun ditangkap dengan tuduhan membahayakan anak atau child endangerment guys. Sampai saat ini juga ya guys, sebenarnya kasusnya ini tuh masih diselidiki. Jadi aku nggak bisa terlalu ngasih detail sama kalian karena takutnya tuh belum valid gitu ya guys ya. Tapi dari yang aku baca-baca nih, keempat orang ini yang ditangkap, si kakeknya itu udah dibebasin. Kenapa? Karena saat ini tuh keadaan atau kondisi kesehatannya tuh benar-benar menurun. Terus si suaminya nih, Gary Siders Junior, itu tuh udah ngajuin ke hakim buat dicek kesehatannya, buat evaluasi mental, apakah dia itu siap gitu mengikuti proses pengadilan, karena dia ngerasa nggak siap gitu, dan hakim pun menyetujui. Dan si neneknya nih, si Christina juga minta juga tuh dievaluasi secara mental apakah siap, dan disetujui juga guys. Terus si Christina ini juga minta uang jaminannya itu tuh diturunin, karena menurut dia nih, dia udah paling berkorban banget nih buat keluarga, karena dia selama ini tuh bayarin sewa rumah, bayarin sewa listrik, bahkan dia juga harus ngurusin suaminya yang sakit-sakitan. Terus juga dia ngeklaim kalau tuh nggak ada bukti gitu, kalau dia melakukan penyiksaan terhadap anaknya secara langsung tuh kan nggak ada bukti gitu. Dan yang aku bingunginnya lagi nih ya guys ya, si ibunya si Elizabeth ini, dia tuh nggak minta evaluasi mental, tapi selama di penjara nih dia terus-terusan kepikiran anak-anaknya. Dia ngerasa kayak, duh gimana anak-anakku ya, anak-anakku tuh separuh hidupku gitu. Jadi di sini tuh agak janggal gitu. Sebenarnya apa sih yang dirasakan sama Elizabeth gitu? Kok bisa dia ngerasa sedih ketika saat itu, tapi bisa-bisanya dia mengurung ke 16 anaknya di rumah, bukan di rumah, malahan di kamar yang sekecil itu. Nah guys, sebenarnya ada beberapa hal yang menurut aku nih cukup janggal ataupun kayak harus dipikir-pikirin kenapa gitu ya. Yang pertama, kondisi orang-orang dewasa ini tuh juga cukup sangat memprihatinkan gitu ya. Ya, bisa dibilang nih 4 orang kan orang dewasa. Nah, si kakek neneknya ini juga udah sangat tua, dan si kakeknya juga udah sakit-sakitan gitu ya. Dan si Elizabethnya ini juga posisi fisiknya itu atau keadaan fisiknya bener-bener parah banget. Dia kurus sampai kelihatan tulang-tulangnya gitu ya. Terus matanya itu bener-bener yang kayak mata kurang tidur, yang mata-mata sayu gitu. Yang paling sehat ini ya udah cuman suaminya doang nih guys. Dan for your information ya, suaminya itu tuh bekerja sebagai kurir online guys. Sedangkan si Elizabeth ini full sebagai ibu rumah tangga. Dan hubungan Elizabeth dengan keluarganya sendiri itu juga sudah tidak pernah ada lagi. Semenjak Elizabeth ini menikah, dia benar-benar menutup diri dari keluarganya. Nggak pernah datang ke rumah orang tuanya, nggak pernah nelpon orang tuanya, nggak pernah. Benar-benar kayak orang tuanya udah nggak tahu nih kabar dia. Dan tiba-tibanya tahu, malah kejadian seperti ini. Lalu yang ketiga nih, ada konspirasi, nggak konspirasi sih, lebih tepatnya kayak perdebatan gitu ya. Ini sebenarnya Elizabeth ini adalah korban atau pelaku, karena secara awal ceritanya kan si Elizabeth itu dinikahi saat usianya masih sangat kecil ya, 15 tahun gitu. Dan sampai sekarang udah 33 tahun, mungkin ya dia punya gangguan mental sehingga dia bisa memperlakukan anak-anaknya tuh seperti itu gitu. Tapi posisinya kan dia udah dewasa ya. Maksudnya oke lah dia nikah 15 tahun, tapi kan setelah itu udah 18 tahun, 19 tahun. Apa tidak ada titik balik gitu yang kayak dia, wah aku nggak boleh nih kayak gini gitu. Makanya ini jadi masih perdebatan gitu ya.
Dan pengacaranya juga nih sempet bilang kalau si ibunya ini atau si Elizabeth ini itu tuh kayak dimanipulasi gitu sama keluarganya si Siders ini, geng. Makanya itu dia tuh kayak nggak bisa menentukan pilihannya. Dia nggak tahu ini harusnya kayak gini, ini harusnya kayak gitu tuh nggak tahu karena sudah terlalu banyak didoktrin oleh keluarganya Siders, yaitu berdasarkan omongan dari pengacaranya. Ya namanya pengacara kan pasti membela ya. Dan fakta terakhir nih, itu adalah omongan-omongan dari tetangganya atau orang sekitar ya. Jadi ini ada seorang wanita bernama Ariel, dia itu kasir Dollar General. Itu kayak Indomaret atau Superindo ya gitulah ya di Amerika atau di Ohio. Nah, terus si orangnya ini atau kasir ini tuh sempat ngomong kalau sebenarnya keluarga Siders ini tuh setiap jam 21.45 dia tuh selalu datang ke market mereka atau ke toko mereka itu buat ngebeli air galon sama minyak goreng. Udah setiap hari tuh cuman beli air galon sama minyak goreng. Kadang-kadang beli juga tuh gula. Nah, tapi itu keadaan mereka bener-bener kayak bau banget. Kayak bau pesing. Sampai akhirnya nih si Ariel ini sama temen-temennya tuh patungan buat beliin sampo, beliin sabun. Karena mungkin emang keadaan ekonomi ya, jadi kan kasihan gitu kan. Udah dikasihin gitu. Tapi besoknya ya udah masih sama aja, masih dengan bau yang sama gitu. Nah, ini jujur jadi pertanyaan ya, atau jujur janggal gitu. Kenapa si ibunya ini atau si Elizabeth ini selalu membeli minyak goreng gitu. Ada yang bilang, oh minyak goreng itu buat makan anak-anaknya, karena minyak goreng kan kalorinya tinggi ya, jadi bisa memenuhi kalori harian. Ada yang bilang kayak gitu. Ada yang bilang juga buat ngeiniin rambutnya karena rambutnya kutuan. Ya masih agak jadi pertanyaan sih gitu ya. So begitulah ya guys ceritanya ya. Maaf kalau masih kurang lengkap gitu ya, karena masih proses penyelidikan juga guys. Tapi ya apapun itu alasannya, menurut aku keempat orang ini tuh tetap bersalah karena ya mereka kan orang dewasa ya, harusnya ya gimana ya, udah bertanggung jawab gitu ya. Makanya buat kalian semua nih yang masih kecil-kecil gitu ya, yang masih kecil-kecil, nggak usah lah nikah-nikah buru-buru gitu ya. Nggak usah nikah kecepetan. Pastikan dulu kalian itu sudah stabil secara finansial dan juga yang paling penting stabil secara mental. Karena kita nggak tahu nih sebenarnya si Elizabeth ini tuh mengalami gangguan jiwa kah atau gimana kah sampai dia bisa ya begitu ke anak-anak yang nggak ada yang tahu gitu. Ya itulah yang aku bilang sama kalian gitu ya. Ya pokoknya jangan buru-buru nikah ya, kejar dulu impian, terutama buat yang cewek-cewek ya. Fokus aja dulu sekolahnya, atau fokus dulu kerjanya, fokus dulu kuliahnya. Karena ya menikah tidak segampang itu guys ya, apalagi kalau sudah punya anak. So ya aku berharap banget kasus ini tuh cepat terselesaikan dan ke-16 anak ini tuh bisa sehat lagi secara mental dan secara fisik, dan mereka bisa mendapatkan hal-hal yang sebelumnya mereka nggak bisa dapatkan, kayak bersosialisasi, punya teman, kehidupan yang layak, makanan yang bergizi, atau sekolah, pendidikan ya. Semoga mereka bisa mendapatkan itu ya, aku berharap banget. Dan semoga juga di luar sana nih tidak ada kejadian-kejadian yang seperti ini ya guys. Oke, so sekian dulu cerita dari aku. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah, see you in the next video.